Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dicampur ketoprak. Salamnya belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ini namanya daun salam dicampur sop iga. Insya Allah yang jawab salam akan masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wa qala al-ulama man 'azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya, para siswa, siswi SMP dan SMA Taruna Mandiri yang semuanya insya Allah dirahmati, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Direktur Taruna Mandiri yaitu Miss Winarti. Mohon maaf tak lengkap saya menyebutkan namanya, hanya ini yang saya tahu ya. Saya percaya dan yakin ini tentu saja banyak gelar kehormatan pangkat di belakangnya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya meskipun saya hanya menyapa sepenggal namanya ya. Kemudian yang saya hormati hadir pada kesempatan pagi hari ini yang baru saja kita dengarkan bersama-sama, memberikan kata sambutan dan sekaligus menyampaikan pesan amanat yang sangat mendalam buat kita semuanya, yaitu Kepala SMA Taruna Mandiri yaitu Miss Anik ya. Saya menyapa pendek saja ya. Kalau nama panjangnya Anik, ya kalau nama pendeknya Aniknya. Ya, kan begitu kan? Salah saya ya? Tidak salah kalau nama panjang Anik, pakai man Arif disukun gitu. Kalau kata Ustaz Muslim panjang ya pakai man Arif disukun gitu. Ya paling tidak mat tabi'ilah gitu. 2 harakat gitu. Ya. Kemudian Ibu Kepala SMP Taruna Mandiri Miss Santi ya, tapi tidak memberikan kata sambutan ya. Tapi meskipun saya sapa saja namanya, mudah-mudahan getarannya sudah sampai ke sana gitu. Amin. Kan begitu ya. Makanya saling bertegur sapa. Ketika kita menyebut namanya, itu sudah bergetar hati ya. Punya pacar kan? Atau ada sesuatu yang disukai ada? Ketika disebut namanya, kira-kira bergetar tidak? Baru nyebut namanya saja sudah bergetar. Terlebih-lebih kita nih pada hari ini, kita hadir di tempat ini tentu saja atas izin Allah. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini. Kita dihimpun, dikumpulkan di tempat yang mulia ini dalam rangka memperingati peristiwa atau hari lahirnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika disebut nama Nabi harus menyebut sekurang-kurangnya Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Orang yang bakhil, orang yang pelit, medit, koret ya, orang yang apabila ketika disebut nama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam falam yushalla alaihi, dia tidak bersolawat kepada Nabi. Bagaimana kita mau akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kalau kita menyebut saja namanya tidak, apalagi memperingati maulid? Ada yang memang sebagian saudara-saudara kita di belahan mana tahu ya, itu sebentar-sebentar maulid bid'ah gitu ya. Masya Allah, kita baru anak masih 1 tahun saja sudah diperingati kelahiran kita. Kita punya pimpinan di perusahaan, tempat pekerjaan, atasan kita, hari lahirnya kita peringati. Masa seorang manusia hebat, seorang manusia paripurna, tokoh revolusioner dunia Islam yang membawa manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang ilmiah, minaz zulumati ilan nur, yaitu habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin mendapatkan syafaat, ingin? Apa sih artinya syafaat itu? Syafaat itu artinya pertolongan. Kalau petunjuk itu artinya hidayah. Ada yang namanya hidayah, ada hidayat dari nama orang ya. Syafaat itu artinya pertolongan. Nanti kita di Yaumul Mahsyar, suatu padang yang amat sangat luas, sejauh mata memandang itu lautan manusia.
Semua manusia tenggelam dalam lautan air mata karena terik matahari begitu panas di atas kepala kita. Tidak ada gunanya orang meminta pertolongan, karena saat itu semua orang meminta pertolongan. Orang butuh pertolongan. Disitulah ya, setiap nabi, setiap rasul pasti memiliki doa mustajab. Tapi Rasulullah Muhammad SAW ada satu doa yang sengaja ia tunda, yang doa itu nanti akan dipanjatkan di hadapan Allah, yaitu untuk keselamatan umatnya, yang dinamakan dengan syafaatul uzma, syafaat yang besar, syafaatul kubro, syafaat yang agung, yang nanti akan Rasulullah sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita ini sangat sayang, sangat sayang. Pada saat beliau mau wafat, ada satu kegalauan di hadapan para malaikat, di antaranya menjemput Rasulullah. Kata malaikat Israel, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, ada apakah gerangan yang membuat engkau begitu galau, begitu gelisah? Ia katakan apa? Ummati, ummati. Padahal kata malaikat, engkau sudah ditunggu oleh oleh ribuan malaikat. Bukan itu yang aku risaukan. Ummati, ummati, umatku, bagaimana umatku sepeninggal aku, dan bagaimana nasibnya nanti? Terjadi sebuah nota kesepahaman alias memorandum of understanding. Nah, bahasa kerennya begitu kira-kira ya. Pokoknya janji dulu, gimana? Apa maunya? Artinya dikatakan bahwa nanti surga itu tidak akan dimasuki umat yang lain sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama yang pada hari ini memperingati hari kelahiran atau peristiwa Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Taruna Mandiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, begitu. Termasuk nanti saat Nabi kita dibangkitkan, namanya Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan, ada dua tiupan sangkakala. Tahu sangkakala? Trompet. Tahu trompet? Nabiri. Suka meniup trompet ya? Kalau tahun baru ya. Sebaiknya mendingan ikut ustaz muslim, baca sholawat, baca Quran, khatam Quran, itu lebih bagus ya. Trompet ini. Nanti pada hari kiamat ada satu trompet yang besar. Saya bayangkan kira-kira kalau kita seluruh alam diluluh lantahkan, dimuntahkan, ditiupkan, kira-kira segede apa itu trompetnya? Kita tidak usah bayangkan itu ya. Itu ada dua tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala pertama, tiupan trompet yang pertama adalah dihancurkan ke seluruh alam beserta isinya. Dan tiupan yang kedua yaitu dibangkitkannya manusia di dalam kubur. Makanya jangan diterjemahkan, jangan diartikan bahwa alam kubur itu 2 meter di bawah tanah. Alam kubur atau alam barzakh tentu saja kita tidak bisa mengetahuinya. Dari satu alam kepada alam yang lain kita tidak tahu. Kita saat ini hidup di alam dunia, sebelumnya di alam rahim ataupun alam kandungan. Adakah satu di antara kalian semua, adakah satu di antara para siswa yang bisa mereportase, membuat sebuah laporan bagaimana selama 9 bulan 10 hari dalam kandungan ibu? Ada yang bisa melaporkannya? Tidak ada yang tahu. Berarti satu alam kepada alam berikutnya kita tidak bisa. Termasuk nanti setelah alam dunia, yaitu ke alam barzakh, kita tidak tahu. Ya, kalau seandainya kita bisa satu alam ke alam berikutnya tahu, nanti saya berpesan kepada anak-anak saya, nanti kalau ayah wafat, tolong siapkan itu ya, pekakas atau semacam apalah yang kira-kira nanti membuat ayah bisa bangkit dalam kubur. Itu namanya connect, tahu? Tentu saja tidak, ya. Nah, saya ingin sampaikan anak-anak sekalian, itu ketika Nabi dibangkitkan, dijemput dalam pemahaman para ulama, tafsiran para ulama, Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang menjemputnya? Ada 4 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil, datang semuanya itu.
memakai kendaraan buruk yang buruk ini pernah dipakai saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Dibangkitkan, apa yang diucapkan? Ummati, ummati, aina ummati, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Tentu saja seperti orang baru bangun tidur ya, rasa gelagapan, mungkin kikuk, dan seperti dia antara sadar tidak sadar, dia menanyakan apa? Ummati. Tidak ditanyakan aina Khadijah, aina Fatimah, aina Aisyah, tidak ditanyakan. Yang ditanyakan adalah ummati. Ya, makanya kita ini termasuk yang dicintai oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya, anak sekalian, para siswa, cinta kita kepada Nabi, cinta secinta-cintanya cinta. Cinta banget tuh ya. Kalau mau pacar aja cinta banget, masa sama Nabi. Rindu kita kepada Nabi, rindu serindu-rindunya, rindu. Wah, rindu banget kepada rindu mendalam. Ya, itu ada pengalaman psikis, pengalaman spiritual ketika ada salah seorang penyanyi bimbo itu Iin, ya, ketika ia menyebutkan cinta kami padamu ya Rasul, ada ucapan begitu, kemudian ada kata-kata berabad jarak. Itu ada satu pengalaman spiritualnya apa? Dia selalu membelakangi penonton. Kenapa? Dia tidak tahan, dia menangis sejadi-jadinya, seolah-olah membayang wajah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya. Padahal kita tidak hidup sejaman dengan Rasulullah. Kita tidak melihat wajah Rasulullah. Nah, inilah yang dalam satu hadis dikatakan tuba, tuba, beruntunglah siapa yang beruntung? Pertama, mereka itu adalah man ro'ani wa amanabi. Mereka yang beruntung itu adalah orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi. Dia bisa melihat Rasul, melihat Nabi, bersama dengan Nabi. Sebutan mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Lalu kita bagaimana? Jangan khawatir, kata Nabi. Tuba, tuba. Apa tuba itu? Beruntunglah, berbahagialah. Amar-rotin, sampai 7 kali yang disebutkan begitu. Siapa mereka yang beruntung? Ummati, yaitu umatku. Kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Mereka itu adalah wala ro'ani wa amanabi. Mereka itu semua tidak melihat aku seperti kita. Kita tidak melihat Nabi, tidak kenal seperti apa wajahnya. Tapi wa amanabi, kita beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengakui kerasulan. La nabiyya ba'da, khataman nabiyina la nabiyya ba'da. Ya, mudah-mudahan kita yang hari ini memperingati kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca salawat lagi ya. Salawat busra, hafal tidak? Ikuti aja ya kalian. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana
sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa lana wa awladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana ralibatina min yamina azaila yarwil akhirah min yamina azaila yarwil akhirah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Perbanyaklah membaca sholawat ya. Bahkan kalau kita berdoa saja, meminta kepada Allah, kalau tidak menyebutkan sholawat terlebih dahulu, ini hitung-hitung kita mau login, passwordnya nggak ada gitu. Katakan kalau mau buka komputer harus loginnya kan harus pakai password. Di antaranya adalah selain kita hamdalah kepada Allah, sholawat kepada Nabi sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kata orang Betawi jangan ujung-ujung minta sama Allah. Ajukan dulu proposalnya, kira-kira begitu kan? Buka dulu kuncinya. Kalau Allah itu jangankan kita menyebut, meminta, mengucapkan apa yang berdetak saja di jantung kita, Allah paham, Allah mengerti. Tapi tentu saja sebagai etikanya kita harus tahu terlebih dahulu apa yang harus kita ucapkan. Pertama membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, lalu membaca sholawat, barulah kita meminta kepada Allah. Begitu, ya. Mudah-mudahan seyakin-yakinnya kita orang yang selalu membaca sholawat ini akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Anak-anak sekalian, para siswa yang hebat, para siswa yang super, para siswa yang luar biasa ya. Subhanul yaum rizalul ghad. Hari ini engkau muda dan esok engkau semuanya akan menjadi seorang pemimpin. Menjadi seorang pionir membela panji-panji Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau Allah memerintahkan, katakanlah misalkan memerintahkan sholat, Allah memerintahkan sholat kepada hambanya, apakah Allah ikut sholat? Tidak, Allah kan hanya memerintahkan aqimus sholat, dirikan sholat. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan zakat, apakah Allah ikut berzakat? Tidak, tapi ketika Allah memerintahkan sholawat kepada hambanya, Allah juga ikut bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah yusalluna 'alan nabi, semuanya bersolawat kepada Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, di kitab Barzanji, di kitab Maulid, di bait wa usalli ala nuril mawsubi bi taqaddumi wal awwaliyah. Aku bersolawat kepada Nabi, kita nurnya Muhammad, cahaya Muhammad yang tafsiran para ulama. Nur cahaya Muhammad jauh diciptakan sebelum alam raya tercipta. Justru alam raya itu tercipta sebagai percikan-percikan dari nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai ada satu hadis qudsi, meskipun barangkali hadis ini ada yang tidak memakainya ya, dikatakan laulaka ya Muhammad wa khalaqtu ablak. Jika bukan karena aku menciptakan engkau wahai Muhammad, maka tidak akan aku ciptakan dunia ini. Begitu mulianya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Tadi disebutkan, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun. Engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Betapa agungnya ya. Anak-anak sekalian yang hebat. Jadi memperingati Nabi itu, memperingati Maulid, sesungguhnya kita memperingati hari wafatnya sebenarnya. Boleh Maulid, boleh Maulud ya. Ustaz, Maulid apa Maulud? Kalau Maulid itu merujuk kepada isim zaman ya, mengatakan tentang waktu dilahirkannya Rasulullah Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Kalau Maulud ini menyatakan orang yang dilahirkannya, bayi yang dilahirkannya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Satu pendapat ulama mengatakan man azama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa orang yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya mereka itu telah mengagungkan Islam. Syiar Islam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu agung, Islam itu tinggi dan tidak ada lagi ketinggian yang meninggikan selain Islam. Ya. Bersyukur kita memeluk agama Islam. Kalau bukan Rasulullah, kita bukan celaka. Ada yang tidak bangga dengan bersyukur dengan agama Islam? Ya, ya tentu saja bagi yang Islam, bagi yang Muslim mohon maaf. Mungkin saja untuk bangga dengan agamanya ya. Di dalam kata Sayyidina Ali, inna min na'imid dunya yakfikal Islam. Di antara sekian banyak kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepadamu di dunia ini, yakfikal Islam, cukup Islam sebagai kenikmatan yang paling besar. Justru dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, anak-anakku yang hebat, para siswa Taruna Mandiri, peringatan Maulid yang pertama adalah sebagai bentuk mahabbah. Mahabbah itu adalah bahasa Arab, mim, ha-bah dan ta. Apa artinya mahabbah? Sebagai bentuk rasa cinta. Biasanya kalau seseorang cinta itu apa yang dilakukan buat orang yang dicintainya? Tentu mengingatnya ya, menyebut namanya itu dengan membaca sholawat. Ya, jadi yang pertama peringatan Maulid sebagai bentuk mahabbah, sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita kepada Nabi, cinta secinta-cintanya cinta. Nanti buat status itu ya. Rindu kita kepada Nabi, rindu serindu-rindunya, rindu, paling cinta. Ya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Sauban bin Bujdan. Sauban itu sahabat Nabi yang sangat cinta terhadap Nabi. Tentu saja banyak sahabat-sahabat yang lain yang cinta kepadanya. Suatu hari Sauban bin Bujdan ini baru saja selesai dalam satu majlis, artinya baru saja ketemu dengan Rasulullah. Ya izin pamit pulang ya Rasulullah, saya pulang. Beberapa menit setelah ia pulang, dia kembali lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab, Waalaikumsalam. Ada apa gerangan wahai sahabatku? Sahabat, ada apa yang membuat engkau kembali ke sini? Engkau seperti begitu risau, galau, gelisah. Apakah engkau sedang sakit? Rasulullah bertanya kepada sahabat Sauban. Lalu Sauban menjawab, tidak ya Rasulullah, saya sedang sehat. Saya sehat-sehat saja, saya tidak sakit. Lalu kau ada masalah apa? Engkau kehilangan sesuatu? Tidak ya Rasul. Engkau sedang ada hutang? Tidak ya Rasul. Ya. Lalu apa yang membuat engkau gelisah? Ya Rasul, dia seperti mau nangis itu. Air mukanya sudah ibarat hari sudah mendung, sebentar lagi akan hujan. Kemudian dia meneteskan air mata, ya Rasulullah, saya tidak tahu ada satu bayang-bayang kesedihan dalam diri saya. Suatu hari nanti, kalau misalkan kita berpisah, aku meninggal dunia atau engkau lebih dahulu, aku berpisah saat ini saja, aku hanya berpisah hanya beberapa saat,
tidak melihat engkau ya Rasul. Aku begitu rindunya, aku begitu kangennya. Kalau anak-anak kalau kangen dengan orang yang disukainya, seperti apa itu perasaannya itu? Seperti pokoknya kangen dah pokoknya. Ingin ketemu kan? Ingin ketemu kan begitu. Baru aja pulang sekolah, besok pengen ketemu lagi gitu ya. Sebab pacarnya di sekolah gitu ya. Gak boleh pacaran kata Ustaz Musli ya. Ya, tidak usah khawatir. Kalau memang takkan lari gunung dikejar, hilang kabut tampaklah ya. Kalau memang sudah jodoh tidak akan kemana. Ya, nggak apa-apa. Jadi sekolah kita udah mandiri, nanti ketemu lagi nanti jadi suami istri nggak apa-apa kan begitu ya. Nah, ada lagi yang hebat. Si Sauban, kembali ke cerita Sauban. Ya Rasul, kalau seandainya nanti kita berpisah, saya bagaimana? Rasanya nelongso kalau kata orang Jawa, rasanya hampa ya. Kalau misalkan kita, mungkin anak-anak sekarang masih ada yang punya ayah, punya ibu. Saya saja sudah sebegini banyak umurnya dibandingkan dengan para siswa. Ketika ibu meninggal dunia, ketika ayah meninggal dunia, seolah-olah dunia akan runtuh, seolah kita merasa sudah tidak punya apa-apa lagi dan tidak rasa sia-sia lagi, merasa sesuatu yang dicintai sudah tidak ada. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, andaikan nanti aku wafat atau kita meninggal dunia, rasanya tidak sanggup saya berpisah. Dan suatu hari nanti ketika di akhirat, saya tidak tahu nasib saya, apakah nanti saya akan masuk surga atau neraka. Mungkin kau masuk surga, sudah pasti kau dijaminkan akan surga, sedangkan aku masuk neraka. Bagaimana hidupku? Sampai ada bahasa begini anak sekalian, andaikan aku berada di neraka, asalkan aku bisa melihat engkau ya Rasul. Itu kan bahasa lebay sebenarnya. Ya gak mungkin juga lah. Di neraka ada Nabi kan. Nabi kan di surga kan begitu ya. Itu artinya apa? Ini bahasa ini hiperbola memang ya. Berlebihan atau lebay, tapi sesungguhnya menyiratkan makna bahwa Sauban begitu cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian andaikan aku masuk surga, engkau pun di surga. Surga kita juga berbeda mungkin tingkatannya, levelnya. Nah disitulah di surat An-Nisa ayat 69 Allah berfirman, itu tuh asal nuzulnya. Ya, itu adalah orang-orang yang atiullah war rasulah, orang-orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita itu termasuk yang taat kepada Allah dan Rasul. Faulaika an'amallahu, orang-orang yang diberikan kenikmatan nanti minan nabiyyin was-suhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul atau cinta kepada Nabi, maka nanti kita akan bersama-sama dengan Nabi insyaallah. Ya, makanya harus cinta terhadap Nabi. Bersama para sholihin, para siddiqin, ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu ada sahabat-sahabat baik kita, sahabat-sahabat dekat kita. Ya, anak sekalian, kembali lagi, peringatan Maulid itu sebagai bentuk mahabbah atau cinta kita kepada Nabi. Lalu yang kedua, ya, lagi. Yang kedua, peringatan Maulid itu sebagai apa? Kita ingin M pertama adalah mahabbah, M yang kedua adalah meneladani, mencontoh kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kita itu Nabi orang biasa, memang manusia biasa, makan, minum, istirahat, tidur, ya. Tetapi beliau ada sebagai tokoh revolusioner yang membawa perubahan yang besar, ya, terutama dalam dunia Islam. Kalau kita ingin contoh kepada beliau sudah cukup. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Tidak usah mencontohkan tokoh-tokoh yang ada di dunia, ya. Ini kayaknya sama artis-artis Korea kayaknya ngefans banget ya. Betul nggak? Betul atau betul? Nama-nama artis Korea hafal banget ya. Iya.
Sedangkan kalau keluarganya Rasulullah malah nggak hafal. Ya, rasa ngefans boleh-boleh saja, tetapi jangan berlebihan. Jangan sampai nanti, tadi saya sebutkan hadisnya, la yu'minu ahadukum, sempurnalah iman kita, tidak sempurnalah iman kita sebagai salah seorang yang beriman. Hatta akuna ahabba ilaihi, sampai kita ini mencintai Rasulullah, mencintai Nabi, melebihi cintanya kepada diri kita, melebihi cintanya kepada anak-anak kita, bahkan lebih lagi mencintai kepada wanasi ajmain, semua manusia. Ya, anak-anakku yang hebat, kalau kita bicara tentang para sahabat-sahabat Nabi yang mencintai Nabi luar biasa. Ada satu sahabat bahkan ketika dia sedang berada di ladang, dia sedang ada di kebun, anaknya menyampaikan, wahai ayahanda, Rasulullah telah wafat. Itu sahabat Nabi sejadi-jadinya dia menangis, bahkan dia tengada di hadapan Allah di tengah ladang. Ya Rasulullah, ya Allah, wahai Allah, Rasulullah kekasihku, Rasulullah pimpinanku, panunanku sudah wafat, sudah tiada. Aku merasa sudah tidak ada lagi artinya di dunia ini. Ya Allah, dia minta kepada Allah, butakan saja mataku, sebab tidak ada lagi sesuatu yang indah di dunia ini kecuali melihat Rasulullah. Biarkan aku membayangkan yang terakhir kali dan yang paling aku ingat adalah wajah Rasulullah Muhammad SAW. Sampai sebegitunya itu. Belum lagi nanti kalau kita mencari cerita tentang kisah Uwais Al-Qarni, ingin ketemu dengan Nabi, sampai dari Yaman jalan kaki ke Mekah sambil berhaji membawa ibunya. Luar biasa. Nah, kita paling tidak anak sekalian, yuk kita teladani saja. Teladani. Ya, bagaimana cara meneladaninya? Tentu kita pelajari sejarah sirah nabawiyahnya, sejarah Nabi dari mulai kecil, remaja, dewasa. Itu semuanya sudah lengkap. Beliau sebagai manusia biasa tentu, jadi sebagai teknokrat, sebagai birokrat, sebagai seorang bisnismen. Kalau nanti anak-anak sekalian sini nanti ada yang menjadi seorang usahawan, menjadi orang katakanlah pengusaha di bisnis segala macam, contoh Rasulullah itu umur 25 tahun dia berniaga, berdagang ke negeri Sam, ke negeri Syria, membawa dagangan orang lain. Salah satunya adalah Siti Khadijah tertarik, terpicu, jatuh cinta secita-cintanya dengan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah itu orang yang jujur, dan berdagang itu tidak harus mau jadi untung. Awas tentang belajar ekonomi, prinsip ekonomi, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Kalau perlu jangan pakai modal biar untungnya besar. Bagaimana caranya? Itu menghalalkan segala cara. Tidak perlu mengurangi timbangan, tidak perlu berbohong. Itulah kejujuran. Nabi itu jujur. Innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh sifat Nabi, akhlak Nabi seperti Al-Quran. Ya, anak-anak sekalian, kita jadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai tauladan. Ya, saat ini Rasulullah sudah tidak ada, beliau sudah wafat. Tentu saja kita masih bisa berpegang teguh, yaitu Rasulullah SAW meninggalkan dua pusaka, yaitu apa? Taraktu bikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatur Rasulullah. Aku tinggalkan dua pusaka ini, aku tinggalkan dua perkara ini. Apabila engkau tetap berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Semuanya sudah bisa baca Al-Quran ini Pak Ustaz Muslim? Masih ada yang belum terbebas dari buta aksara Al-Quran? Tidak usah gelisah, tidak usah khawatir. Kalau kita mau sungguh-sungguh, man jada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa. Jangan ditutup-tutupi. Kalian anak-anak semuanya boleh merasa sedih kalau misalkan ada salah satu kekurangan di salah satu mata pelajaran, misalkan di pelajaran eksak, di pelajaran-pelajaran komputer atau pelajaran-pelajaran lain. Tetapi kalian semuanya harus lebih gelisah lagi kalau belum bisa membaca Al-Quran. Al-Quran kita membacanya saja mendapatkan pahala. Ini dengan kita mencintai Al-Quran, ini artinya meneladani Nabi.
Man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab Allah, yaitu adalah Al-Quran, falahu, maka baginya hasanatun, memperoleh kebaikan, bi asri amsalihha, satu kebajikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alifu harfun, wa lamu harfun, wa mimu harfun. Alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim di satu huruf, 10 kebajikan. Belum lagi kalau ada yasinan, berapa ayatnya, berapa hurufnya, berapa satu hari. One day one juz, satu hari satu juz. Bisa tidak? Bisa tidak? Bisa, insya Allah. Satu juz itu kalau mushaf yang musmani 9 lembar. Mungkin kalau satu kali menghadap membutuhkan waktunya agak banyak. Dimanage waktunya. Ada waktu-waktu luang, apakah setelah subuh, setelah asar, setelah zuhur. Cari waktu-waktu yang selain di. Jangan kebanyakan main. Jangan kebanyakan di depan HP saja. Jangan kebanyakan di depan komputer. Di depan komputer sambil baca Al-Quran nggak apa-apa. Ya. Nah, apalagi Al-Quran itu sudah indah, apalagi dibaca dengan suara yang indah. Anak-anak sekalian, kalau kita bisa bernyanyi dengan indah, kenapa membaca Al-Quran tidak dengan indah? Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Ya, banyak ada lagu, ada lagam Bayati, Soba, Nahawan, Ziharka, Ros, ya. Nanti, ya, suatu hari nanti kalau misalkan ada kesempatan lagi, saya siap membantu mengajarkan anak-anak yang punya bakat atau talenta di ilmu baca, seni bacaan Al-Quran. Ya, itu sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, anak-anak sekalian, seperti tadi sudah dipesankan, diamanatkan oleh ibu kepala sekolah, ini jaga kita meneladani Nabi. Nabi itu akhlaknya luar biasa. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dilahirkan ke dunia ini, kata Nabi, yaitu untuk memperbaiki akhlak manusia. Ketika Islam datang, ketika Rasulullah lahir di Mekah itu, di Jazirah Arab sedang terjadi mungkarot, penuh dengan kemungkaran. Makanya dikatakan sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Coba kalau bukan karena lahirnya Rasulullah, maaf, mungkin tidak hadir ibu-ibu di sini, tidak hadir wanita di sini. Saat itu terjadi ketika zaman Nabi, seorang wanita melahirkan, lalu anaknya wanita, hanya ada 2 pilihan. Dia harus mati atau dikubur hidup-hidup, atau dia akan mati akan menanggung aib seumur hidupnya. Dianggap aib, luar biasa. Makanya Islam hadir sebagai emansipasi wanita, mengangkat martabat wanita. Wanita itu sesuatu yang sangat kita cintai, kita muliakan. Bahkan surga itu ada di telapak kaki ibu. Ya. Anak-anak siap untuk belajar Al-Quran? Siap membaca sholawat? Ya, alhamdulillah, insyaallah, ya. Saya senang mendengarkannya, ya. Karena menjadi siapapun Anda, menjadi siapapun kalian, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Menjadi seorang teknokrat, jadilah teknokrat yang bertakwa. Menjadi seorang birokrat, jadilah birokrat yang bertakwa. Menjadi seorang usahawan, menjadi seorang bisnismen, jadilah bisnismen yang bertakwa. Kalau semuanya sudah bertakwa, urusan beres. Ya, iya, kenapa? Semuanya sudah menghadirkan Allah. Ketika kita ingin ada satu peluang, kesempatan berbuat jahat, Allah, kita ingat connect dengan Allah, on dengan Allah. Allah melihat kita, Allah ada di hadapan kita. Ya, saya yakin dan percaya, harapan saya mudah-mudahan anak-anak kami, anak kita semuanya, siswa-siswi SMP dan SMA Taruna Mandiri, ya, suatu hari nanti, sekarang Taruna, tapi nanti Taruna itu artinya muda, ya. Subhanul Yaum, hari ini kau pemuda, suatu hari nanti esok Rijalul Ghad, kau akan menjadi pemimpin, dan nanti pemimpin-pemimpin yang mandiri, ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hidup sejatinya adalah sendiri-sendiri. Saat ini kita bersama di hadapan mahkamah tertinggi Allah Rabbul Izzati, semua kehidupan kita akan kita hadapi sendiri-sendiri. Tidak ada istilah sehidup semati, ya.
ya. Itu omong kosong ya, sendiri-sendiri ya. Orang yang mengasingkan dirinya sendiri dalam dirinya sendiri, maka akan menemukan dirinya sendiri dalam dirinya sendiri. Pusing ya akhirnya. Baik, dan itu saja barangkali Ustaz ya. Anak sekalian, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, meskipun agak cepat tapi mudah-mudahan bisa ditangkap maknanya ya. Intinya anak sekalian, kelahiran Nabi ini terus dilaksanakan di setiap waktu-waktu di bulan Maulid, tapi tentu saja bukan hanya peringatannya yang euforianya, tetapi bagaimana kita mengambil hikmah pelajaran dari Rasulullah Muhammad SAW ya. Kita teladani, kemudian dengan bentuk cintanya kita membaca sholawat, kemudian juga banyak membaca Al-Quran. Satu lagi bahwasanya orang yang senantiasa membaca Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa secara kontinu, itu salah satu dianggap salah satu perniagaan yang tidak pernah merugi. Kalau kita bisnis di dunia, mungkin sekali waktu untung, sekali waktu rugi. Tidak pernah untung semua, atau mungkin rugi selamanya ya. Tetapi kalau berbisnis dengan Allah, maka kita akan mendapatkan keuntungan yang akan kita raih nanti di hadapan Allah, yaitu membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Anak-anak muda itu harus selain membaca nanti mentadaburi. Ini pengalaman spiritual saya ya, Pak Ustaz Asep Saifuddin. Bukan berarti lebih pintar daripada anak-anak sekalian. Dulu saya mencoba untuk mentadaburi Al-Quran, membaca, paling tidak ya terjemahannya, kulit-kulitnya, maka melahirkan sebuah buku. Saya pernah membuat buku judulnya Puisi Samudra Al-Quran. Sengaja saya buatkan syair-syairnya, dan syair-syair puisi yang saya buatkan sebagian sudah saya bacakan di channel YouTube-nya Kang saya ya. Anak sekalian, kita baca istighfar dulu ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Lanjut istighfarnya. Ya Allah ya Rabb, pada pagi hari ini kami berkumpul di hadapan-Mu ya Allah ya Rabb. Kami memperingati hari kelahiran hamba-Mu yang Kau cintai, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Salawat dan salam sampaikan kepadanya ya Allah ya Rabb, dan jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah ya Rabb. Berikan mereka kemuliaan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami banyak dosa. Dosa kami seperti butir-butir pasir di laut ya Allah ya Rabb. Tak terhitung jumlahnya ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, dosa kami begitu banyak, begitu besar. Gunung pun tak sanggup untuk memikulnya, air laut pun tak cukup untuk mencucinya ya Allah. Namun ya Allah, pintu ampunan-Mu ya Allah begitu luas ya Allah. Engkau Maha Pengampun ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikan anak-anak kami, siswa-siswa kami, siswa-siswi SMP dan SMA Taruna Mandiri yang ada di Pamulang ini, jadikan anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sukses, anak-anak yang mandiri ya Allah ya Rabb. Dan jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Allah ya Rabb. Dan jangan jadikan kami golongan orang-orang yang kufur atas nikmat-Mu ya Allah ya Rabb. Allahumma ja'al auladana wa banatana wa talabidana min ahli al-ilmi wal khair, wa la taj'al auladana wa banatana wa talabidana min ahli syarri wal khair. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhuma wa tafarruqan hadha wa tafarruqan ma'suma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min
yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jangan katakan selamat berpisah, tapi katakan sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.